Anak-anak sekalian, pada pembelajaran Quran hadis kelas 4 kita akan membahas tentang surah Al-Asr. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita awali pembelajaran ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran itu melafalkan dan menghafalkan, memahami, mengkomunikasikan arti isi kandungan surah pendek, surah pilihan daripada surah Al-Asr, agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menghayati dan mengamalkan Al-Quran dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anak sekalian, apakah anak-anak hari ini sudah mengaji? Anak-anak tahu, apakah anak-anak mengenal surah Al-Asr? Apakah kalian sudah sering membacanya? Bagaimana cara membaca yang benar? Bagaimana cara mengartikan dengan benar? Bagaimana menghafalkannya? Bagaimana cara dan mengetahui serta kita dapat menjelaskan kandungannya? Baiklah anak-anak sekalian, pelajaran materi surah Al-Asr kali ini kita akan membahas yaitu membaca surah Al-Asr, menerjemahkan surah Al-Asr, dan memahami surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat, merupakan urutan yang ke-103 dalam Al-Quran, diturunkan sesudah surah Al-Isra. Disebut surah Makkiyah karena ia turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Al-Asr artinya demi masa, itu menerangkan tentang memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat. Nama Al-Asr diambil dari surah Al-Asr yang terdapat pada ayat pertama surah Al-Asr terletak setelah surah At-Takasur dan sebelum surah Al-Humadah. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar membaca surah Al-Asr, hafal surah Al-Asr, terjemahkan surah Al-Asr, hafal surah Al-Asr, dan memahami isi kandungan daripada surah Al-Asr. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita membaca surah Al-Asr bersama-sama. Anak-anak dengarkan Bapak, nanti boleh anak-anak ikuti setelah Bapak membacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Marilah kita menerjemahkan Marilah kita menerjemahkan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati kebenaran dan saling menasihati kesabaran. Anakku sekalian, marilah kita pahami isi kandungan surah Al-Asr. Tahukah anak-anak isi kandungan surah Al-Asr ini? Agar dapat kita memahami, marilah kita pelajari ayat per ayat daripada kandungan surah Al-Asr. Ayat pertama yaitu menjelaskan bahwa surah Al-Asr ini artinya
datangnya zaman atau masa yang padanya Bani Adam, keturunan Nabi Adam alaihissalam bergerak melakukan perbuatan, entah itu perbuatan baik dan perbuatan buruk. Salah satunya Allah bersumpah atas nama waktu. Dapat kita simpulkan bahwa jika Allah sudah bersumpah mengenai waktu tersebut, mengenai masa atau waktu, maka di sana ada hal yang penting dapat kita pahami betapa pentingnya waktu bagi kita umat manusia. Karena itu marilah kita manfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, kegiatan-kegiatan yang positif. Pada ayat kedua menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar dalam kerugian, yakni rugi dan binasa. Dilanjutkan dengan ayat ketiga menjelaskan bahwa semua manusia itu dalam kerugian, terkecuali mereka yang terhindar dari kerugian dan terhindar dari keburukan, kecuali manusia yang beriman hatinya dan mengerjakan amal-amal yang bermanfaat, amal-amal soleh untuk menunaikan dan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang saling nasihat-nasihati dalam kebajikan dan nasihat di dalam kesabaran. Anak-anakku sekalian, betapa pentingnya kita untuk memanfaatkan waktu selama hidup kita. Banyak orang-orang yang hidupnya sia-sia karena tidak dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kita sebagai manusia, terutama anak-anak kalian dalam sedang menuntut ilmu, pada masa yang terbaik ini belajar sebaik-baiknya dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu banyak dengan bermain, apalagi sekarang banyak permainan yang tidak bermanfaat. Anak-anak banyak bermain HP, maka akan lalai dengan buat ibadah yang belajar selalu meningkatkan kualitas hidup kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.